Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra Citra dimanapun Anda berada di siang hari ini. Sebagaimana yang kami informasikan baik melalui media radio kami maupun di media sosial kami, bahwa kita hari ini mengadakan dialog interaktif bersama BPJS Kesehatan Cabang Solok, tentunya hari ini Selasa 24 September 2024. Nah, di ruangan talkshow kita sudah hadir ibu yang sangat cantik, wanita hebat. Hari ini beliau adalah Kepala Cabang BPJS Kesehatan Solok, yaitu Ibu Neri Eka Putri. Baik, kita sapa dulu ibu kita ya. Ibu Neri, assalamualaikum Ibu Neri. Waalaikumsalam Ibu dan Mitra Radio Citra dimanapun berada. Selamat siang untuk kita semua yang mendengar pada siang hari ini. Kami dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Solo akan hadir untuk 1 jam ke depan. Iya, baik, kita 1 jam ke depan Ibu ya. Ya. Ini sebagaimana kita informasikan, kita hari ini mulai dari jam 13 sampai dengan jam 14 waktu Indonesia Barat. Ya. Berhubung tadi sedikit masih pengaturan teknisnya, karena awal talkshow kita hari ini kita telat Ibu lebih kurang 7 menit. Nanti itu kita juga akan lewat Ibu 7 menit dari jam 14 nantinya. Ya. Baik, tentunya hari ini dari BPJS Kesehatan Cabang Solok tentunya akan mensosialisasikan Bu ya program JKN KIS ya Bu ya. Iya. Kartu Indonesia Sehat ya Bu ya. Nah, ini langsung kepala cabang yang akan mensosialisasikan kepada masyarakat Solok ya Bu ya, baik Iya. kota maupun kabupaten ataupun yang bisa mendengar Radio Citra dimanapun Anda berada, baik pun di Padang Panjang. Kalau Sawalunto wilayah kerja Bu ya? Iya. Ya, Sawalunto alhamdulillah bisa mendengar dengan baik kita, tanah datar maupun di mana saja, sekalipun bukan wilayah kerja, tapi itu adalah pada prinsipnya sama Bu ya. sama. Program dari JKN KIS ini Bu ya. Iya. Baik, tentunya nanti Ibu akan membahas itu ada hak dan kewajiban ya Bu ya, tentunya, dan itu kepesertaan JKN ini seperti apa, terus kanal layanan ini Bu ya. Ya, dan itu juga ada pelayanan kesehatan. Nah, ini Mitra Citra, ini kita hari ini mohon maaf ya, kita tidak membuka line telepon. Kita hanya bincang-bincang Ibu ya. Kita memberikan knowledge atau pengetahuan kepada masyarakat kita, khususnya kota dan Kabupaten Solok, seperti apa sih yang sebenarnya jadi jangan adanya simpang siur, isu yang tidak sedap mengenai BPJS ini di tengah-tengah masyarakat kita. Baik Bu Neri, bisa mungkin menyampaikan seperti apa sih program JKN KIS ini? Ya, silakan Ibu Neri. Ya, baik, terima kasih Ibu. Untuk Mitra Radio Citra dimanapun berada, jadi kami dari BPJS Kesehatan kali ini barangkali menyampaikan informasi terkait dengan BPJS Kesehatan yang barangkali dari peserta JKN belum terinfo atau belum dapat informasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa BPJS itu ada 2. Jadi ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, khusus kami ini BPJS Kesehatan yang mengurus fokus kepada masalah pelayanan kesehatan. Jadi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan penyakit. Yang penyakit Iya, penyakit, pelayanan kesehatan. Nah, dalam program mungkin pemirsa atau masyarakat sering mendengar ya, ada BPJS Kesehatan, kemudian ada JKN, kemudian ada kartu KIS, seperti itu ya. Jadi BPJS Kesehatan ini tidak lepas dari tiga kata yang bermakna. 3 kata yang bermakna, Iya. Bu. Yaitu programnya, yaitu program JKN. Jadi yang dikelola oleh BPJS Kesehatan itu programnya program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Kemudian
pengelolanya kami ini BPJS Kesehatan. Jadi badan pengelola itu BPJS Kesehatan. Pengelolanya Ibu ya? Iya, program yang di launching oleh pemerintah kita adalah JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Yang mengelola program Jaminan Kesehatan Nasional ini atau JKN ini adalah BPJS Kesehatan. Nah, itu yang sering BPJS, tapi ada pula JKN. Nah, JKN itu programnya. BPJS ini badan yang mengelolanya. Kemudian ada lagi mendengar KIS. Nah, KIS itu kartu identitasnya. Jadi kartu yang digunakan oleh peserta JKN untuk mendapatkan layanan kesehatan. Jadi ada 3 poin penting yang tentunya berbeda. Kadang-kadang orang salah bilang peserta BPJS, padahal itu peserta JKN. Kartu BPJS, padahal kartunya kartu KIS, seperti itu Ibu. Ini beda Ibu ya, JKN sama KIS ini beda Ibu ya? Iya, JKN programnya, BPJS yang kelola, kemudian ke pesertanya keluarlah kartu KIS. Identitasnya Kak seperti KIS, Kartu Indonesia Sehat. Kartu Indonesia Sehat, ini adalah mendapatkan, otomatis akan mendapatkan layanan Ibu ya? Iya, kepesertaan yang sudah terdaftar dan aktif. Iya, baik Ibu. Jadi mungkin kita apa dulu Bu semuanya? Iya. Nah, jadi di BPJS Kesehatan itu kita ada 2 segmen besar kepesertaan. 2 segmen besar. Dua segmen besar Ibu ya. Kalau bisa kami bilang secara awamnya, segmen 1 itu yang gratis, yang dijamin oleh pemerintah. Apakah itu, nah istilahnya PBI, penerima bantuan iuran, itu segmen pertama. Jadi tergolong dari PBI yang kita singkat dengan PBI itu digolongkan, ada yang dibayarkan melalui anggaran APBN, ada yang dibayarkan melalui anggaran APBD. Daerah masing-masing seperti Kota Solo atau Kabupaten Solo atau Kabupaten Kota masing-masing punya anggaran. Nah, itulah yang disebut dengan PBI. PBI Ibu ya. Atau kalau kita dengar dulu istilahnya Jamkesda, Jaminan Kesehatan Daerah yang dijaminkan ke BPJS Kesehatan. Itu yang orang masyarakat awam kenal dengan gratis seperti itu. Itu yang garis besar pertama. Kemudian golongan yang kedua yaitu yang non gratis, non PBI ini. Nah, yang non PBI ini terbagi 2 lagi. Ada yang kita sebut dengan peserta penerima upah. Nah, itu orang yang setiap bulan rutin menerima upah. Apakah itu ASN, TNI Polri, kemudian ada pejabat negara, anggota DPRD, yang bekerja di badan usaha dan lain sebagainya. Itu yang tidak gratis tapi mereka menerima upah. Yang non PBI istilahnya tadi. Nah, yang non PBI ini ada lagi, selain mereka menerima upah, ada lagi yang mereka tidak menerima upah setiap bulan tetapi mereka mampu. Artinya mereka tidak berhak mendapatkan yang gratis tadi. Itulah yang sering masyarakat dengar dengan peserta mandiri. Nah, mereka tidak berhak mendapat gratis, tetapi mereka juga tidak menerima upah rutin setiap bulan atau gaji rutin. Nah, itulah yang peserta mandiri. Jadi itu 2 segmen besar kepesertaan yang barangkali sering rancu juga peserta dalam hal ini, masyarakat dalam hal ini, kok itu dapat gratis ya, kok saya harus mandiri ya. Jadi seperti itu. Mandiri ini memang diperuntukkan untuk masyarakat yang menengah ke atas atau dalam tanda kutip mampu membayar iurannya gitu. Baik Ibu ya. Jadi mungkin ada lagi nih Bu Neri yang harus disampaikan ini untuk masyarakat kita ini, nanti baru kita kupas satu-satu ini Bu ya. Iya. Jadi memang untuk masyarakat yang artinya kemampuannya di bawah menengah di UMR atau tanda kutip sudah terkategori tidak mampu, itulah yang masuk dalam PBI atau yang kita kenal dengan, kalau dinas sosial itu data DTKS namanya, data terpadu. Nah, kemiskinan terpadu inilah yang masuk dalam jaminan anggaran APBN. Kemudian ada juga anggaran yang digratiskan oleh pemerintah daerah, itu yang APBD tadi. Yang berhak menetapkan berapa jumlah peserta yang gratis dari daerah masing-masing itu adalah pemerintah daerahnya. Jadi terkadang masyarakat gitu ya, kok kami tidak dapat gratis ya, menanyanya ke BPJS. Padahal BPJS dapat datanya itu dari pemerintah daerah. Dalam hal ini biasanya pemerintah daerah mempercayakan datanya itu ke dinas sosial. Jadi berbeda-beda masing-masing daerah digratiskan dari anggaran Pemda masing-masing. Jadi kalau masyarakat yang tanda kutip menengah ke atas,
mereka tidak menerima upah bulanan atau gaji bulanan, itulah yang kita sarankan mendaftar dari kantong sendiri atau dari Ibu. peserta mandiri. Iya, baik, Nah, mandiri. Jadi iya. itu yang dikatakan peserta mandiri Bu ya, dari Iya. dibayar pribadi Bu ya. Iya, Iya. seperti itu. Jadi mungkin ada lagi nih Bu Bu Neri, terus Iya. ada yang mungkin nanti kalau karena layanan tidak di ranahnya Bu Neri nih ya, atau gimana ini? Iya. Iya, silakan Iya. Bu. Jadi kalau kami sambung lagi, kalau peserta yang penerima upah tadi Iya Bu. itu dibayarkan oleh pemberi kerjanya, baik mereka ASN, TNI, Iya. Polri atau pegawai swasta. Iya. Di tempat mereka menerima upah setiap bulan, Iya. itu iurannya adalah sebesar 5%. Jadi 5%, 4%-nya dianggarkan oleh pemberi kerja, atau kemudian 1%-nya dibayarkan dari gaji yang mereka terima setiap bulannya. Nah, itu Iya. 5% dari Dari gaji usaha nih Bu ya. ya dianggarkan oleh pemberi kerja. Pemberi kerja. Apakah itu instansi pemerintah, tempat Iya. ASN atau TNI, Polri atau swasta. Ibu Nah, ya. 1% yang dari gajinya. 1% nih Bu ya. Iya, 1% yang dari gajinya. Sementara untuk yang peserta mandiri itu memang per kelas. Jadi Iya. peserta mandiri itu ada 3 kelas. Mhm. Kelas 1 itu iurannya 150.000 per jiwa per bulan. Untuk kelas 2, ketika rawat inap kita maunya berada di kelas 2, itu iurannya adalah 100.000 per Iya. jiwa per bulan. Iya Ibu. Nah, untuk yang kelas 3 itu kalau secara ketentuannya iurannya 42.000. Namun peserta cukup membayar 35.000 saja. Karena sisanya yang 7.000 itu dibayarkan oleh pemerintah. Ibu ya. Ya, seperti 7.000-nya Ibu ya. Iya. Baik Bu Neri. Jadi ini ada apa Bu? Tambahannya lagi Bu? Ya, jadi memang ketika menjadi peserta JKN tentu ada hak dan kewajiban ya Bu ya. Benar Bu. Nah, ada hak, jadi tentunya hak apa yang peserta dapatkan ketika menjadi peserta JKN, pastinya mereka bebas memilih fasilitas kesehatan mana mereka terdaftar. Istilah di kita FKTP atau di puskesmas mana atau di klinik mana. Iya. Tuh, kemudian mereka juga berhak mendapatkan informasi seperti ini. Jadi Iya. kadang kita juga turun ke instansi atau ke masyarakat Iya. melakukan PIL, pemberian informasi langsung. Itu Iya. hak dari peserta seperti Iya, itu. baik. Ibu. Kemudian juga tentunya mendapatkan perlindungan data karena mereka memberikan data kepada kita. Iya, itu NIK, itu yang nama, penting sekali, Bu, seperti- ya. Nah, perlindungan data yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Jadi hanya di sistem BPJS Kesehatan data itu tersimpan, database-nya tersimpan. Yang bisa Dapat dilihat perlindungan juga, Bu, ya. data. Iya. Kemudian juga tentunya memanfaatkan NIK. Jadi kita sekarang kepesertaannya adalah kepesertaan tunggal berdasarkan NIK yang sudah online dengan Capil. Jadi kita saat ini sudah 2 tahun terakhir BPJS Kesehatan tidak mencetak kartu lagi. Jadi kartu KIS itu Iya, Ibu. yang beredar sekarang itu memang kartu KIS yang lama peserta. Tapi 2 tahun terakhir kita memang tidak melakukan cetak lagi karena sudah tidak perlu mempersulit peserta lagi bawa kartu karena kita sekarang kepesertaannya tunggal, yaitu cukup dengan NIK saja. Jadi kalau peserta mau berobat mereka cukup memperlihatkan KTP atau KK ya. kalau mereka bawa KK. Jadi sudah tidak perlu membawa, tidak harus ada ya Bu ya kartu KIS tadi Bu ya. Iya, sekarang Iya. 2 tahun terakhir kita tidak mencetak Cetak kartu lagi, lagi. Bu, ya? Jadi kami tinggal sampaikan Bapak Ibu sudah terdaftar. Kemudian kalau ketika berobat cukup memperlihatkan KTP atau KTP, KK ke sudah fasilitas kesehatan. sudah connect Ibu ya. Iya, jadi Iya. sistem di fasilitas kesehatan sudah bisa membaca NIK atau KK atau KTP dari peserta, itu sudah terkonek bahwa peserta ini sudah terdaftar dan bisa dijamin pelayanan kesehatannya seperti itu. Iya, baik Bu Neri. Jadi tadi kita yang apa udah Ibu sampaikan tadi itu ada 3 kata yang bermakna Ibu ya di dalam BPJS ini Bu ya. Itu ada JKN, itu adalah program ya Bu ya. Jadi mungkin jangan salah salah penerimaan, salah tafsir dari
masyarakat kita bahwa JKN ini adalah program pemerintah, Ibu ya. Iya. Itu adalah pemerintah yang punya program yang dikelola oleh BPJS yang terkait dengan kesehatan ya, Ibu ya. Nah, dalam hal ini juga BPJS ini juga ada dua ya, Bu ya. Jadi jangan salah-salah ini masyarakat kita ya, Bu Mary ya. Ada kesehatan, ada ketenaga kerjaan ya, Bu ya. Tentunya dalam hal ini hari ini yang kita bicarakan adalah BPJS kesehatan ya, Bu ya. Nah, Ibu tadi juga mengatakan itu juga ada dua segmentasi, Bu ya. Iya. Itu ada PBI itu ada berdasarkan dari APBD atau APBN, Ibu ya, yang penerima kartu kesehatan ini, Bu ya. Iya. Yang dibayarkan itu apakah dari pusat, itu tentunya dari APBN ya, Bu dari ya. Nah, ada juga yang dari daerah, itu tentunya dari anggaran APBD. Ya. Nah, dari Pemda masing-masing. Nah, dari Pemda masing-masing ya, Bu ya. Nah, mungkin ini perlu dipertegas, Ibu ya. Kadang masyarakat ini datang bujuk-bujuk ini, Bu ya, ke BPJS, datang ada yang mencak-mencak juga, ini anak saya kok nggak masuk, begini begitu, Bu ya. Iya. Nah, sebetulnya kan tidak wewenang BPJS, Bu ya, sepanjang data yang diberikan oleh Pemda dan data yang masuk ke BPJS Kesehatan tentunya pasti akan mendapatkan layanan ya, Ibu ya. Jadi begini, Bu, yang dijaminkan oleh Pemda itu ada kuota. Oh, ada kuota. Ya, misalnya Ibu. Pemko Solo itu kuota yang dijaminkan jaminan kesehatan Kota Solo itu lebih kurang 23.000. Nah, kuota itulah yang diberikan oleh pemerintah Kota Solo ke BPJS Kesehatan by name by address. Ini orang-orang yang dijamin seperti itu. Jadi ketika ada penambahan, misalnya di anggota keluarga ini anaknya nggak masuk ya, barangkali ketika didata anaknya belum lahir atau belum terdata. Nah, sehingga memang yang diberikan itu baru data mungkin keluarga yang lain. Nah, untuk memasukkan anak memang lapornya ke Dinas Sosial untuk mengupdate data tersebut. Tapi memang karena ada kuota, tentu menunggu kuota tersebut kosong. Bisa saja karena ada masyarakat yang meninggal, kemudian ada yang pindah, atau memang menurut pemerintah masyarakat ini sudah mampu dikeluarkan dari jaminan yang gratis. Tidak layak untuk penerima jadi tidak ujuk-ujuk datang ke BPJS, nak saya belum dapat, sementara kami sekeluarga gratis. Nah, itulah yang kita menunggu update data itu setiap bulan dari pemerintah daerah. Nah, ini yang sangat bermanfaat sekali nih, Bu, karena saya juga ada mendengar di masyarakat ini saya kami berempat ada BPJS-nya. Ternyata yang kecil nggak ada. Ditanya ke BPJS, katanya nggak tahu. Nah, dan hal ini memang tidak wewenangnya BPJS ya, Bu ya. Nah, sepanjang itu dari yang dikatakan Bu Neri tadi harus ada dinas sosial, Bu ya. Sepanjang kuotanya masih ada ya, Bu ya. Jadi namanya gratis ini memang orang berduyun-duyun ini, Bu. Baik, itu juga tadi ada Bu Neri juga menyampaikan tadi peserta penerima upah ya, Bu ya, non PBI. Nah, di sini dikatakan itu 5% Ibu ya. Dari pemberi kerja. 4% dari pemberi kerja, 1% dari gaji yang bersangkutan. Totalnya 5% ya, Bu ya. Jadi 4% itu dari pemberi kerja, 1% dari gaji. Baik. Nah, ini Ibu, kelasnya bagaimana ini, Bu? Karena tadi kan kalau mandiri kan ada kelasnya nih, Bu. Nah, kalau yang ini kelasnya bagaimana ini, Bu? Jadi untuk yang pekerja penerima upah itu hanya ada 2 kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Nah, untuk kelas 1 itu adalah penerimaan di atas 4 juta. Penerimaan di atas 4 juta. Jadi sampai maksimal 8 juta. 12 juta sekarang. Sudah dengan Perpres baru. Jadi penerimaan upah yang diterima oleh peserta tersebut
Kalau di atas 4 juta sampai maksimal 12 juta. Iya. Kalaupun lebih tetap hitungan kita maksimal 12 juta. Ibu, ya. Nah, itu yang hak kelasnya di kelas 1. 4% dari itu dianggarkan oleh pemberi kerja. 1%-nya dari gaji yang bersangkutan. Iya. Itu 5% itu sudah mendapatkan hak sekeluarga. Jadi ibu, anak, ayah, ibu dan 3 anak. Jadi anaknya nggak bayar lagi. Ketika seorang ayah sebagai pekerja, oh iya, Pak, dengan 5% tadi sudah bonus 4 anggota keluarganya, masuk, Ibu, istri dan 3 anak. Jadi bonus. Ya. Tapi kalau misalnya dia masih belum berkeluarga, Ibu? Iya, jadi 4% dan 1% itu adalah kewajiban pekerja. Ya. Kalau dia belum berkeluarga, otomatis berarti bonusnya belum didapat, belum gitu. dapat bonus, Ya, ya. belum. Nanti ketika anaknya lahir otomatis masuk dan gratis. Artinya sudah include dalam jaminan ayahnya atau ibunya yang bekerja seperti itu. Baik, Ibu, saya paham ini, saya sendiri juga nggak mengerti nih, Ibu, nih kan? Iya. Baik, jadi kan ini sangat bermanfaat sekali sebetulnya ini, Ibu, ya. Nah, kalau peserta mandiri kita udah jelas, Ibu, ya. 150 per jiwa per orang. Ya, 150 itu per jiwa per orang. Per bulan, per jiwa per kelas bulan. 2 itu 100, Ibu, ya. Kelas 3 42.000. Tapi yang dibayar hanya 35.000 karena ada subsidi dari pemerintah 7.000-nya. Iya, memang ini sangat, kalau saya lihat itu ini sangat bermanfaat sekali BPJS ini. BPJS Kesehatan. Kalau saya terus terang, saya memang mandiri, Ibu. Iya, Ibu. Iya, saya mandiri. Ini saya juga waktu itu kaget, Ibu. Ini pengalaman saya, Ibu, ya. Dan juga ini buat pendengar kita semua. Kita berbagi pengalaman juga. Saya bahkan sampai ke kantor Ibu menanyakan begitu. Nah, saya BPJS mandiri. Karena suami sudah tidak ada, otomatis sudah keluar, Ibu, ya. Kami di kakak itu hanya berdua lagi. Nah, ketika biasanya kan saya langsung di debit mandiri, auto debit, ya, Bu. Iya, auto debit. Nah, ketika saya lihat itu terus saya pokoknya tanggal 10 saya pasti akan cek, saya akan cek histori rekening saya. Saya juga kaget kenapa anak saya sudah tidak ada. Kok cuma yang dia debit itu adalah nominal hanya untuk 1 orang, gitu, Bu, ya. Saya juga kaget, nanti kalau anak saya sakit ini bagaimana, gitu tuh. Nah, akhirnya saya ke kantor BPJS, Ibu. Saya ke kantor Ibu, saya dilayani sangat ramah, yang di depan, yang oleh CS-nya. Ternyata anak saya sudah dibayarkan oleh kantornya, oleh perusahaannya, tempat bekerjanya, ternyata udah dibayarkan. Saya tanya, coba dulu cek anak saya kok sudah tidak ada. Sebentar, Ibu, katanya dicek, ternyata sudah dibayarkan oleh perusahaan X, katanya begitu. Tempat bekerja dengan memang sama dengan mandiri saya. Yang saya bayarkan mandiri kelas 1, ternyata anak saya di mandiri yang dibayarkan oleh kantornya juga di kelas 1. Alhamdulillah. Jadi itu memang saya tidak tahu, itu kan secara otomatis, Ibu, ya. Data itu udah terinput oleh sistem, Ibu, ya. Nah, jadi masyarakat juga jangan gujuk-gujuk nih, marah-marah datang ke BPJS, Ibu, ya. Ini kenapa? Karena data kita itu berdasarkan NIK. Ketika anggota keluarga ada yang bekerja, kemudian tempat bekerjanya mendaftarkan, maka data itu tertarik ke tempat bekerjanya. Tidak akan ada data ganda. Jadi kan sering ini dibayar, udah kami bayar juga loh di keluarga, tapi di kantornya dibayar juga, tidak. Karena kita sekarang satu kepesertaan tunggal NIK. NIK-nya tertarik ke segmen pekerja penerima upah tadi, sehingga auto debitnya tadi, yang Ibu tadi, itu berkurang. Nah, saya kan malah saya kebalik, saya kok nggak di auto debit, saya kaget nanti kalau anak saya ada apa-apa kan begitu, Bu, ya. Kadang orang udah ngomong, udah dibayarin, saya udah bayar kan begitu, Bu, ya. Nah, ya. Memang sistem itu udah lebih canggih daripada kita, Ibu, ya. Nah, benar itu saya alami. Saya datang ke kantor Ibu 4 bulan yang lalu, karena saya lihat 2 bulan kok tidak ada auto debitnya, kok cuma saya. Sementara kan anak saya bilang dia kalau sakit itu ditanggung oleh perusahaannya, tapi bukan BPJS, ada mungkin asuransi yang lain. Saya pikir
tidak ada. Akhirnya saya dijelaskan sama staf ibu yang di customer service, ya itu tadi lah memang Pak Ibu sampaikan, memang perusahaannya sudah bayar 4% ibu, Iya. 1% dari 1%-nya dari gaji. Nah ini lah sangat luar biasa, dan saya juga pemakai pengguna ibu ya, pengguna kartu BPJS ini memang sangat bermanfaat. Iya. Sebetulnya ibu ya, kalau pemerintah pun tidak memberikan gratis. Iya. Mungkin dengan 35.000. Iya, itulah yang mau saya himbau ibu. Nah, insya Allah ya bu ya. Nah, insya Allah. Jadi memang begini bu. Kalau Kota Solo memang aman ya, karena kan sudah total coverage. Sudah total coverage. Artinya sudah 100% warga Kota Solo sudah terjamin. Iya, tercover oleh pemerintahnya bu ya. Nah, memang untuk Kabupaten Solo masih ada di data kami 80.000 jiwa lebih kurang itu belum punya kartu JKN. Iya, belum punya kartu JKN, dan beberapa kabupaten kota lain mungkin masih ada beberapa ribu yang belum punya kartu JKN. Jadi barangkali pada kesempatan ini saya memang menghimbau kepada masyarakat, kalau akan menunggu gratis tentu tadi sesuai kuota kemampuan keuangan daerah Pemda masing-masing. Nah, kalau akan menunggu gratis, itu tadi tentu akan menunggu ya bu ya. Sementara ini adalah program gotong royong. Kenapa kami sampaikan program gotong royong? Terkesannya memang kita bayar-bayar saja, apalagi mungkin oke lah kita kalikan dengan kelas 3 ya, 35.000 setahun paling 420.000. Tetapi kalau ketika kita sakit DBD saja ibu itu puluhan itu jutaan, butuh biaya jutaan. Jadi 420.000 setahun itu ketika kita sakit itu nggak ada arti, kita bayar sejumlah itu tapi sudah dijaminkan itu sakit DBD saja ibu. Bayangkan kalau cuci darah, kemudian operasi, jantung, ya pasang ring jantung, seperti itu ya bu ya. Apalagi kita di MNASI sudah ada sekarang bu ya jantung ini. Iya sudah. Jadi memang jangan merasa saya bayar-bayar saja tapi saya sakit, tapi sebenarnya tanpa kita sadari, misalnya ibu lah, mungkin ibu belum sakit, tapi tanpa ibu sadari, uang ibu itu sudah digunakan gotong royong, beramal membantu yang sakit tadi. Karena yang satu sakit DBD itu butuh ribuan, yang bergotong royong 35.000 tadi. Apalagi jantung bu. Kalau jantung itu kan satu kali pasang ring itu sekitar 130 juta. Nah itu ditanggung ibu. Ya satu ring. 2 ring nanti 200-an juta gitu ya. Itu BPJS nanggung bu. Iya, makanya program ini program gotong royong. Satu orang pasang ring jantung itu sudah beramal sejumlah lebih kurang 3.000-an orang. 3.000-an orang bergotong royong iurannya untuk satu orang pasang ring. Jadi artinya kita jaga-jaga, sedia payung sebelum hujan. Kita tidak berharap menerimanya, tetapi seandainya kita kita tidak berharap ya bu, tapi seandainya dapat giliran sakit, kita sudah sedia payung. Betul ibu ya. Jadi kalau sebetulnya ya bu ya, kalau 35.000 itu ini per kepala ibu ya, itu lebih kurang 1.200 kali ibu ya, satu harinya. Oh iya. Kalau bapak-bapak yang merokok itu sih ya. Jadi kalau kita hitung ya bu ya, satu harinya. Jadi kita hitung aja satu hari bu ya. Iya. Nah satu hari itu 1.200. Nah kalau satu bulan kan 36.000, kan lebih juga 1.000 ibu ya. Nah kalau demi kesehatan ya, demi itu jaminan kesehatan. Nah jadi kalau kita pikir seperti itu, kalau kita bayar langsung per tahun memang mungkin agak berat. Jadi kita menabung masyarakat ibu ya. 1.200 kalau sehari. Iya, kalau ada misalnya 3 dalam kakaknya 3.000 sehari. Ya 3.000 lah sebetulnya satu hari ibu ya. Seperti itu sebenarnya. Iya, sebetulnya. Makanya kami menghimbau kesadaran awal. Karena memang ketika kita sakit kemudian baru mendaftar, sistem JKN ini ada 3 tripartit. Jadi BPJS Kesehatan penerima pendaftaran, kemudian datanya itu akan terkoneksi dan sinkron dengan Capil dan perbankan. Karena ada NIK, kemudian verifikasi melalui NIK tersebut, kemudian datanya akan terverifikasi juga di perbankan sehingga keluarlah virtual account. Jadi virtual account itu bukan milik BPJS Kesehatan, tapi dari perbankan.
Makanya Bapak Ibu kan biasanya kita sarankan berapa virtual account-nya. Iya. Karena iuran itu tidak masuk ke BPJS Kesehatan, tapi masuk yang dikelola oleh masing-masing bank, kemudian terkumpul di Kementerian Keuangan seperti itu. Jadi virtual account masing-masing itulah yang BPJS Kesehatan tidak boleh menerima iuran di kantor atau pegawainya tidak. Makanya bayarnya melalui auto debit, virtual account, atau di kanal-kanal pembayaran yang dimana nanti virtual account-nya itu terkumpul di satu titik Kementerian Keuangan. Baik juga itu bisa di ATM Ibu ya, ataupun mungkin apa hari ini masih ada di kantor pos Ibu? Bisa di kantor pos ya, Ibu ya? kita sudah ribuan kanal pembayaran, bahkan sudah bisa bayar di Tokopedia, kemudian di tempat-tempat pembayaran seperti Briling dan lain kanal-kanal pembayaran lainnya. Itu bisa bahkan kalau di Sumatera Barat nggak ada ya, Alfamart, Indomaret, itu sudah ada semua tempat pembayaran selain kantor pos. Iya, kalau kita di sini mungkin lebih familiarnya kantor pos kali ya, ataupun banyak lah yang sekarang itu yang link-link ini Bu ya, apakah itu Mandiri Berilingnya Ibu ya, saya lihat itu bisa juga dibayarkan di situ Ibu ya. Nah ini sebetulnya tidak sulit Ibu ya sebetulnya ya. Jadi pada intinya BPJS sendiri tidak menerima uang, tidak menerima uang cash untuk dibayarkan mengantar masyarakat ini ke BPJS. Bayarnya melalui virtual account di kanal-kanal pembayaran. Melalui virtual account ya Bu ya, yang sudah ditentukan Ibu ya. Jadi sebetulnya kita ini tidak sulit, tapi suka mempersulit ini nih Bu. Iya, tidak sulit ya Bu ya. Makanya kami juga sampaikan Bu Neri, ini tidak sulit kalau saya. Menurut saya itu nggak sulit begitu. Selain mendaftar, kami juga sebenarnya menghimbau Bu untuk membayar. Makanya bagusnya memang pembayaran itu secara auto debit agar tidak lupa ya Bu ya. Karena pembayaran itu sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Kalau kita terlupa, nah itu tadi kartu langsung tidak aktif. Makanya kami selalu menyarankan, dan sekarang ketika peserta mendaftar mandiri, kami selalu sarankan untuk auto debit. Wajib untuk auto debit agar ya kadang-kadang 35.000 itu lupa ya Bu. Nah kalau sudah auto debit kita nyaman seperti itu kan. Udah auto debit nyaman, langsung setiap bulan, dan itu pun bisa update. Misalnya tadi otomatis dia akan berkurang ketika si dalam salah satu anggota keluarga pindah segmen namanya seperti itu. Pindah segmen. Nah pindah segmen itu akan terupdate gitu. Dan kalau tidak aktif Ibu, dan itu ketika nanti sakit kartunya tidak aktif dan terjadi tunggakan. Nah, ini yang sering kok BPJS ada ada denda ya. Iurannya tidak ada denda Ibu. Jadi iurannya tetap hanya dikali berapa bulan yang bersangkutan menunggak. Masalahnya sekarang kalau mereka misalnya sudah menunggak 4 atau 5 bulan, yang harus kewajiban mereka bayar adalah tetap iuran yang 5 bulan itu. Namun kalau mereka dirawat di rumah sakit, dan dirawat inap, mereka akan kena denda layanan namanya. Jadi iurannya tidak ada denda. Iurannya tetap dikali sejumlah iuran dan berapa bulan. Tapi kalau mereka dirawat, itu akan kena denda layanan di rumah sakit. Denda layanan sebesar 5% dikali berapa bulan tertunggak dari jumlah berapa bulan tertunggak. Jadi kalau menunggaknya 5 bulan, berarti 5% dikali 5 bulan tertunggak dikali berapa tagihan iuran di rumah sakit nanti. Tagihan rumah sakit. Tagihan rumah sakit ya. Oh, jadi bukan kan berapa ruginya nih. Nah, seperti itu. Jadi orang selalu bilang kok 2 kali ya, tadi sudah dibayar iurannya kok nanti dibayar lagi ya. Beda. Yang dibayar awal itu adalah iuran dikali berapa bulan tertunggak. Tidak ada denda di dalam iuran. Tetapi ketika dirawat di rumah sakit, itulah yang ada denda layanan. Ya tadi 5% tadi iurannya sudah dibayar, kok ada lagi di rumah sakit bayar. Itu adalah denda layanan 5% dari bulan menunggak dikali berapa total nanti tagihan di rumah sakit tersebut. Tagihan di rumah sakit itu. Jadi itu bukan denda dari misalnya 5 bulan Ibu ya, 35.000 misalnya Bu ya. Nah itu 35 140 jadi 175 misalnya. Tetap bayarnya segitu. Bukan 5% dari 175 Bu ya. Jadi jumlah
tagihan Ibu ya. Berapa totalnya di Tagihan rumah rumah sakit, sakit. itulah yang dendanya 5%. 5%. Dikali berapa bulan nunggak tetap Ibu? Dikali Berapa bulan dulu? sebetulnya kan besar jadinya Iya, ya. makanya Ya, itu kami dia. menghimbau rutin dibayar setiap bulan. Agar kartunya aktif terus bisa digunakan ketika sakit. Iya, makanya saya pertama itu menjadi anggota BPJS Kesehatan ini Bu ya. Ketika ditanya Ibu mau bayar ke ATM, saya bilang saya auto debit aja lah. Kadang lupa. Biar nggak lupa ya. Iya, kadang nggak lupa, kadang bukan dilupa, kadang lupa tanggal begitu tuh Bu ya. Iya. Namanya juga manusia, kadang masih tanggal 5 nanti aja lah. Tanggal 7 tentunya tanggal 7 udah lupa. Memang lebih aman Ibu ya kita auto debit ya Bu ini ya. Jadi kalau Pemko Solok itu udah dikatakan aman ya Bu ya. Mereka mempunyai 23.000 tadi Bu ya, kata Bu. Yang dibayarkan melalui anggaran pemerintah daerah Kota Solo. 23 lebih kurang 23.000. Kemudian ada lagi yang sharing yang dibayarkan dari provinsi dan dari Pemko Solo. Ada lagi. Ada lagi, Itu Bu, ya? lebih kurang 14.000 jiwa. Iya, itu pastinya di kelas 3 Ibu ya. Kelas 3. Nah. Kalau yang gratis itu di kelas 3. Di kelas 3 Iya. Ibu ya. Kelas 3. Nah, ini jadi timbul satu pertanyaan ini Bu. Bagi saya yang dibayarkan yang dikatakan PBI tadi Bu ya, APBN atau APBD tadi yang dikatakan oleh seperti Kota Solo itu mungkin boleh udah dikatakan masyarakatnya udah dijamin ya Bu ya oleh pemerintah daerahnya. Iya. Nah, ini pemegang kartunya Bu hanya untuk di Solok sajakah atau bisa ketika dia keluar dari Solok misalnya ini Bu? Jadi layanan kesehatan JKN ini seluruh Indonesia ya Bu. Seluruh Indonesia. Seluruh Bu, Indonesia. ya? Namun kepesertaan kan kita gini ya, berobat itu tidak langsung ujuk-ujuk ke rumah sakit. Iya. Karena kalau setiap penyakit sekecil-kecilnya langsung ke rumah sakit, tentu rumah sakit akan seperti pasar ya Bu. Benar. Sekarang Nah, aja udah ada Bu. kompetensi dokter umum di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang mencek awal sebagai penapis awal. Makanya peserta yang sudah terdaftar itu memilih di mana mereka pelayanan tingkat pertama dulu. Atau tanda kutip dokter umumnya di mana? Mau Iya. dokter umum di puskesmas, Iya, Ibu. atau karena pelayanan di rumah sakit itu sudah spesialis. Iya, Pelayanan baik. tingkat lanjutan, Iya, tidak baik, Ibu. setiap penyakit langsung datang ke rumah sakit. Nah, Iya. bingung juga spesialis nanti gitu. Iya. Flu sedikit langsung di Iya, spesialis gitu kan, benar, sakit benar. sedikit demam sedikit, tapi ada Benar. kompetensi dokter umum di sana. Iya. Makanya kita kan minta setiap peserta itu alurnya datangnya berobat awal itu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, Iya. dokter umum, dokter klinik, dokter keluarga, Iya, dokter di keluarga. puskesmas, Iya, dan benar, bukan iya. mempersulit Bu. Jadi memang segala yang bisa ditangani oleh dokter umum memang ditangani dulu. Ketika nanti butuh penanganan lebih lanjut oleh dokter spesialis, pastinya dokter umum akan dirujukan merujuk, ke rumah sakit, ke Iya. poli di rumah sakit gitu. Iya. Karena gini ya, program JKN ini sekarang setiap hari itu sudah 1,7 juta pemanfaatan. 1,7 Jadi kalau juta, Bu. ya se-Indonesia. Jadi setiap hari itu dilayani peserta JKN itu memanfaatkan kartu JKN itu total 1,7 juta setiap hari. Jadi kalau sebanyak itu akan datang ke poli ujung-ujung langsung ke rumah sakit. Iya, iya. Nah, rumah sakit kan jadi pasar begitu ramai dan Benar. semua. Makanya ada penapisan, terdaftar dulu di fasilitas kesehatan tingkat pertama mana yang kita mau. Nah, Iya. nanti BPJS bayar kapitasi namanya, pembayarannya Kapitasi. itu dibayarkan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ketika yang bersangkutan memang butuh tindakan lebih lanjut, apakah mau nanti dirujuk ke rumah sakit di Solo atau ke Padang, Iya, Ibu. itu yang berwenang dokternya merujuk dokter pelayanan tingkat pertama tadi, Iya. sesuai indikasi medisnya. Iya. Gitu. Jadi semua itu ada jenjangnya nih Bu ya. Iya. Iya, ujuk-ujuk datang ke rumah sakit ya Bu ya. Nah, sementara hari ini aja kalau saya lihat itu di IGD itu udah penuh. Iya, betul Ibu. Untuk mencari ruangan aja udah dari IGD kita masuk ke ruang rawat inap itu susah. Iya, Bu, benar ya. sekali. Kalau ini kalau tidak betul-betul diatur ya Bu ya. Nah, akan tambah lagi apa kata Bu Neri seperti betul-betul memang seperti pasar. Iya. Bu, ya. Padahal
di dokter keluarga, di klinik ada dokter Iya. umum yang bisa menangani yang tadi itu penanganan yang Iya. bisa ditangani ya kalau istilah kita secara medisnya penyakit-penyakit yang ringan lah, masa Iya. itu ditangani sama Iya. spesialis juga Iya, kan gitu ya, benar Bu, ya. ya. Iya. Iya, jadi ini yang saya tanyakan ini Bu, yang pemegang apa JKN ini Bu, kartu KIS ini, pemegang KIS ini, Iya. ini kan yang dibayarkan misalnya APBD ini Bu, Iya. Solok ini, Iya. dia boleh nggak berobat ke Padang gitu Bu? Iya, ya itu tadi Bu. Setiap peserta JKN itu Boleh, harus Bu, ya? punya terdaftar dulu dia berada di mana. Jadi dia terdaftar di dokter keluarga A, dokter Iya. keluarga B, puskesmas A, puskesmas B. Itu ketika kondisinya dalam keadaan yang biasa, maksudnya tidak emergensi ya Bu. Iya. Nah, sakit, kemudian berobat kemana terdaftar. Iya. Seperti itu. Itu kalau kondisinya dalam keadaan sakit normal, artinya Iya, bukan Bu. gawat darurat. Iya. Tapi kalau lagi berada dimanapun, kemudian terjadi kondisi gawat darurat, itu bebas. Lagi di Padang, ya silahkan. Oh, jadi Mas dia- langsung ke rumah sakit yang berada dimanapun mereka Oh, berada. tetap berlaku Bu ya. Jadi dia Berlaku, Ibu. misalnya dia berada misalnya si anak ini Bu, dia kuliah di Padang. Iya. Ya mungkin dia mengalami panas tinggi misalnya Bu, otomatis mungkin dibawa ke rumah sakit. Kondisi gawat darurat. Iya, Bu, gawat ya. darurat Nah, Ibu ya. iya. Itu kartu KIS-nya bisa dipakai Ibu ya? Bisa. Oh, Nah, memang kita sarankan dimanapun kita berada, ketika pindah domisili, baiknya lakukan perubahan vaskes di sana. Iya. Nah, jadi sehingga ketika sakit di Padang, Iya. sekolah di Padang, daftar di vaskes yang ada di Padang dekat rumah yang di Padang misalnya. Nah, nanti ketika sakit datang dulu berobat ke dokter yang di sana, Dekat di situ, klinik ya. atau apa. Nah, itu tadi sesuai alurnya. Kalau memang penanganan nanti akan dirujuk ke rumah sakit. Rumah sakit. Kecuali kondisi emergensi yang mengakibatkan kalau tidak segera diselamatkan itu akan berakibat pada nyawa. Nah, itu bisa langsung ke rumah sakit Oh, jadi dimanapun tetap berada. sama Bu ya, ini Iya. kartu ini bisa digunakan Ibu ya, Bisa. karena kan ada cerita di luar ini kalau yang dibayarkan oleh pemerintah daerah itu hanya misalnya di Solo, cuma cukup di Solo berlakunya, tapi tidak Ibu ya, ternyata di mana saja Ibu ya, sepanjang itu yang dikatakan emergency tadi Ha-ha, Ibu ya, benar Ibu. Jadi Iya. banyak kok peserta Damas Raya, si Junjung, Solo Selatan yang tagihan M Jamilnya dari seluruh kan Bu. M Jamil kan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi Iya. tidak menutup kemungkinan siapapun asal mereka peserta JKN punya kartu atau sudah terdaftar di program JKN, itu mereka bisa berobat dimanapun dalam kondisi emergensi. Barangkali yang disampaikan masyarakat itu dalam kondisi yang tidak emergensi. Iya. Jadi datang orang peserta Solo terdaftar di puskesmas, anggaplah misal puskesmas Tanah Garam. Iya. Tentu ketika mereka sakit, awalnya mereka ke sana dulu. Nanti rekomendasi dokter di Tanah Garam lah menyampaikan. Kalau kondisinya tidak emergensi. Tapi Iya. kalau yang bersangkutan pegang kartu, lagi berada di Padang, tiba-tiba sakit dalam kondisi emergensi, dimanapun rumah sakitnya langsung datang ke IGD, itu bisa. Bisa tetap Seperti dilayani Iya, Bu ya. memperlihatkan. Iya, memang itu tadi kita masyarakat hari ini mungkin kalau ibunya tidak tahu, anaknya mungkin harus tahu Bu ya. Iya. Nah, seperti itu. jadi sekarang ini jangan hanya gadget ini hanya untuk sebuah permainan. Iya. Yang dilihat itu yang mungkin hanya TikTok, Ibu ya, dilihat ya mungkin banyak berita. Sebenarnya kalau TikTok BPJS Kesehatan punya TikTok ada juga. Ibu ya. Ibu. Nah, Punya Instagram juga. Jadi Nah. selain melihat yang TikTok yang film atau Iya, apa, sebetulnya bisa ada informasi dari BPJS Kesehatan. betul Ibu ya. Itu bisa kita TikTok Dapat juga kita informasi. memakai TikTok, tapi lihatlah yang bermanfaat Ibu Iya. ya. Nah, jadi ketika anak kuliah ke Padang, lebih baiknya kita pindah vaskes kata Bu. Iya. Tadi di Nah, mana? pindah vaskes itu Bu tidak harus datang ke kantor BPJS Kesehatan. Iya. Jadi sekarang kan sudah ada di JKN. gadget masing-masing mobile Iya, JKN. mobile JKN, Nah, itu iya. banyak sekali manfaatnya. Iya. Mau ganti, saya tidak mau di dokter ini, pindah ke dokter ini bisa. Iya. Nah, ganti kelas, saya Iya. kelas 2 mau ke kelas 1 nggak harus datang ke BPJS Kesehatan. Ganti alamat juga bisa di sana. mobile JKN. Iya, saya aja pakai mobile Iya. JKN Ibu ya, apalagi Banyak sekali iya informasi banyak di sana. iya benar Ibu. Iya. Jadi memang ya betul. Saya juga begitu ketika anak saya
pindah dan dikatakan dia sudah dibayarkan oleh perusahaannya, memang saya pindahkan, saya lihat di tempat tinggalnya mana, yang terdekat itu Puskesmas Tanah Abang karena ditinggal di Bendil, udah saya ganti langsung. Sekalipun di HP-nya masing-masing. Ataupun sekalipun dia nanti itu adalah dia bisa, saya bilang kamu bisa pakai 2, ditanggung, ada juga asuransi kantor, nah yang bisa dirembes. Nah alangkah baiknya juga ini kan BPJS juga dipakai. Jadi kalau BPJS Kesehatan itu tidak ada batasan Ibu, tidak ada batasan pelayanan. Selagi penyakit sesuai indikasi medis, mau cuci darah bertahun-tahun, mau operasi pasang ring jantung berapa, mau operasi sebesar apapun, itu dijamin, tidak ada batasan. Kalau saya tuh yang cuci darah itu saya kakak saya, keluarga saya pernah ada seperti itu di Hermina Jakarta malah Ibu ditanggung oleh BPJS. Memang, dan sekarang kan banyak ini ya Bu, peserta itu menunggak, kemudian wah tunggakan kami sudah besar, sudah 4 tahun nggak bayar-bayar, sudah 3 tahun seperti itu kan. Sekarang kan terkesan takut deh bayar karena kan pasti sudah berapa juta ya, berapa puluh juta ya gitu. Jadi kita ada 2 kemudahan sekarang dalam membayar tunggakan iuran. Kemudahan pertama, peserta tersebut cukup membayar 24 bulan saja. Jadi kalau tertunggak sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, cukup membayar 24 bulan, ditambah nanti bulan saat mereka bayar itu plus 1 gitu. Nah itu keringanan yang pertama. Jadi wah udah 4 tahun ini kalilah berapa, 4 tahun 12 bulan kali 5 tahun kan ya. Sekarang maksimal dihitung 24 bulan tambah bulan ketika mereka bayar seperti itu. Jadi 25 jadi jadi dibayarkan 25 kali. Tunggakannya 24 bulan ditambah bulan ketika mereka mau bayar iurannya, melunasinya di 25 itu bulan gitu ya. Itu kemudahan pertama. Nah ini kan juga banyak sebenarnya kemudahan diberikan BPJS ini Ibu. Sudah istilahnya pemutihan, tapi memang sampai saat ini pemutihannya baru kebijakannya sampai sana. Mudah-mudahan ke depan justru pemutihannya nanti bisa lebih lagi ya Bu ya. Sekarang yang dari 5 tahun, 4 tahun atau 7 tahun cukup bayar 2 tahun saja. Kan seperti itu ya Bu ya. Itu kemudahan pertama. Seperti itu. Kemudian kemudahan yang kedua, kita ada namanya sekarang program rehab. Rehab itu kepanjangannya rencana pembayaran bertahap. Nah, jadi kalau istilah kitanya itu nyicil Ibu. Jadi kalau udah diringankan cukup bayar 2 tahun, terus masih 5 juta ini begitu kan? Nah kalau nggak ada uang 5 juta ya bayarnya nyicil. Nah bisa nyicilnya selama 1 tahun. Nyicil dulu. Nah itulah keringanan kita saat ini, kebijakan saat ini untuk mereka-mereka yang merasa udah 5 tahun pasti udah besar ya, sulit membayarnya. Nah silakan dicicil kalau memang. Hitungannya juga cukup 24 bulan 24 saja. bulan ini boleh dicicil dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Tapi tetap yang bulan berjalan tetap dibayarkan ya Bu ya. Jadi jangan nanti itu hanya 24 tambah 1 bulan 25 bulan dicicil setahun yang iuran berjalan terlupakan ini tetap iuran berjalannya tetap dibayarkan ya Bu Dari. Sebetulnya kan ini banyak sekali ini kemudahan. Sudah yang 3 tahun misalnya hanya dibayarkan 24 bulan. Sudah itu bisa direhab lagi dicicil. Benar Ibu. Jadi ada lagi nih Bu? Ya, jadi ini juga Bu, bahwa memang kita sekarang itu slogannya mudah, cepat, setara. Jadi mudah itu maksudnya itu tadi, kita tidak meminta kartu lagi, tidak ada foto-fotokopi lagi, tapi mana NIK? Nah, dengan KTP atau dengan KK, jadi sudah 1 nomor kepesertaan tunggal. Itu yang mudah. Jadi tidak berbelit-belit juga, nggak perlu foto-fotokopi, nggak perlu ini. Jadi dimanapun ketika kondisi darurat, bawa KTP. Ketika di rumah sakit pasti akan ditanya, mana KTP-nya, kami cek. Karena di setiap vaskes itu mereka sudah bisa ngecek. Nah ini peserta JKN ini kita jamin nggak seperti itu. Nah itu yang mudah, cepat. Ya sekarang kita sudah transformasi mutu layanan. Jadi peserta yang dulu merasa mereka harus antri lama, sekarang itu sudah kita permudah dengan antrian online namanya.
Jadi memang tadi di aplikasi Mobile JKN, peserta cukup mengklik antrian dari rumah. Mereka tidak harus dari subuh. Kalau dulu kan isunya gitu ya, kalau mau berobat ke rumah sakit BPJS itu harus dari subuh. Sekarang enggak, mau berobat nanti poli buka jam 9. Tapi kita dari hari kemarin sudah bisa mengambil antrian. Saya besok masuk poli bedah, antrian saya nomor 2 sudah dapat dari rumah. Dan di aplikasi itu sudah diperkirakan besok itu antrian 2 jam 9.15 seperti itu. Kita tinggal datang, jadi nggak harus antri. Itu yang cepat seperti itu. Kemudian setara, kita sudah meletakkan dan komitmen dengan semua rumah sakit terkait dengan janji layanan bahwa fasilitas kesehatan baik itu tingkat pertama maupun tingkat lanjutan tidak membedakan pasien dari peserta JKN ini. Jadi tidak ada pembedaan pasien, makanya itu yang setara. Tidak membedakan bahwa ini pasien JKN, kemudian ini pasien asuransi swasta. Nah, sudah setara sekarang. Nah, iya. Kemudian obat yang diberikan juga setara, tidak ada pembedaan layanan. Ruang hak kelasnya kalau kelas 1 untuk umum akan sama dengan kelas 1 untuk peserta JKN seperti itu. Jadi memang kita sekarang sudah menerapkan mudah, cepat dan setara. Dan setiap bulan kita evaluasi janji layanan yang sudah dikomitmenkan oleh fasilitas kesehatan tersebut. Gitu. Iya. Baik Bu Neri, ini apa yang Bu Neri katakan tadi, ini memang sebetulnya sangat menarik nih Bu, yang dengan slogan BPJS ini Bu ya, yaitu mudah, cepat, setara. Nah, kalau mudah itu cukup dengan NIK ya Bu ya. Nah, tidak perlu NIK itu otomatis itu di mana, ada di KTP ya Bu ya. Dan ada di kartu keluarga. Yang pastinya kita kemana-mana membawa KTP ya Bu ya. Nah, KTP ini sudah ada. KTP di NIK-nya. Satu lagi Bu, jadi kalaupun lupa KTP sebenarnya itu tadi, makanya kalau HP pasti nggak akan tinggal kan, pasti kebawa kemana-mana. Orang sekarang lebih dia tinggal dompet daripada HP kan ya Bu ya. Nah, makanya selalu kita gaungkan, download di sana aplikasi Mobile JKN. Karena di Mobile JKN itu juga ada kartu digital. Jadi tinggal tekan keluar kartunya. Kalau memang KTP lupa bawa seperti itu. Jadi tinggal kartu digital di Mobile JKN. Di Mobile JKN ya Bu. Makanya jangan lupa mendownload Mobile JKN. Terus itu tadi cepat Ibu ya. Nah, jadi transformasi layanan Ibu ya. Terus ini tadi setara juga Bu ya. Jadi sudah tidak ada membedakan pasien. Baik itu pasien asuransi lain lah misalnya Bu ya. Jadi tetap kalau dia berhak menerima layanan di kelas 2 ya menerima di kelas 2, begitu juga dengan obat yang dia terima Bu ya. Itu sama ya, maupun itu layanan kesehatan. Nah, ini kan ada isu yang di luar sekarang ini, kita BPJS itu sudah ruangannya sama aja meskipun kelas 1 katanya kan begitu tuh Bu. Nah, kalau saya pikir kemarin saya jawab gini, kalau sama ngapain ada kelas, ngapain ada perbedaan, saya bilang ya Bu ya. Itu kan banyak isu yang di luar seperti itu sekarang ini Bu ya. Gimana Bu Neri, gimana nih? Itu memang sejak Mei 2024 keluar Perpres 59. Mei 2024 Perpres 59, di mana di Perpres itu ada beberapa perubahan. Jadi tidak hanya kata-kata kelas rawatan yang setara tapi yang standar, tetapi banyak juga regulasi-regulasi yang berkaitan dengan JKN ada perubahan. Misalnya di sana juga ada terkait dengan PHK, perubahan regulasi terkait PHK, perubahan regulasi terkait dengan jaminan dengan asuransi kesehatan tambahan. Kemudian di sana di Perpres itu ada bagiannya adalah kelas rawat inap standar. Jadi memang di sana masyarakat kan berasumsi wah nanti standar satu kelas semua ya. Jadi bahasanya di sana itu adalah setiap kelas rawatan itu distandarkan sama se-Indonesia, standar kelas 1 itu mulai dari rumah sakit swasta yang di kota besar sampai rumah sakit daerah yang pelayanan sarprasnya mungkin terbatas, standar kelas 1 itu sama. Jadi terstandarisasi. Jadi bukan standar semua di kelas 3 atau semua di kelas 1, enggak. Kelas 2-nya terstandar. Sekarang kan masih ada pembedaan
kelas 1 di rumah sakit swasta, misalnya kita contoh ya rumah sakit swasta di Padang dengan rumah sakit misalnya, Bu, ya. pemerintah di daerah. Iya. Kelas satunya berbeda, nah itu yang distandarkan. Jadi itu bahasanya kelas rawat inap standar. Nah kalau Iya. iurannya tetap masih per kelas. Nah, jadi nanti kelas ya. 1-nya distandarkan, kelas 2 distandarkan, kelas 3 Kelas 3 distandarkan. distandarkan. Tidak ada perbedaan kelas 1 di rumah sakit swasta dengan kelas 1 di rumah sakit daerah atau di Daerah. rumah sakit pemerintah, seperti itu Ibu Nah, maksudnya. ini dia Ibu ya. Iya. Jangan salah persepsi nih Iya. masyarakat Ibu ya. Nah, kan juga tidak mungkin lah Ibu ya. Orang ada kelasnya ya sesuai lah dengan distandarisasi iya, kelasnya. distandarisasi. Ada poin-poin untuk menstandarisasi tersebut. Iya. Ada poin-poinnya nih. Apa aja sarana yang harus dilengkapi, jarak antarnya, kemudian SDM-nya jadi terstandar. Kelas 1 itu akan sama seluruh Indonesia terstandar. Terstandar nih Bu Iya, ya. Jadi standar. harus ada, jadi rumah sakit mewah pun bukan mewah, rumah sakit swasta pun di Iya. Padang harus sama Standarnya dengan rumah sakit daerah. daerah. Iya, Ya, seperti itu maksudnya. Maksudnya seperti itu Bu ya. Seperti itu, Nah, iya. jangan salah persepsi nih masyarakat ini. Nah, Iya. nanti malah bujuk-bujuk udah kelas 1, enggak lah saya ngambil itu aja lah. Karena kelas standar 3 aja. Itu salah Iya, informasi. salah informasi ya benar ya. Iya. Iya. Baik Bu Neri, ini tanpa terasa kita Bu seru banget ini hari ini nih kita Iya. bincang-bincang langsung dengan kepala cabangnya ini memang luar biasa ini. Banyak sekali bermanfaat bagi masyarakat kita nih Iya. Bu Neri. Iya. Jadi tanpa terasa kita udah di penghujung waktu nih Bu. Udah hampir 1 jam kita bincang-bincang Bu Neri. Iya. Nah, jadi kita masih punya waktu nih Bu, masih punya waktu kita 5 menit lagi Bu Neri. Iya. Nah, alangkah baiknya sebelum kita tutup Bu, mungkin Ibu sampaikan closing statement Bu Neri buat Ya. pendengar kita semuanya. Ya, silakan Bu. Baik, untuk mitra Radio Citra dimanapun berada, kami dari BPJS Kesehatan tentunya pertama memanggil bagi yang belum punya kartu JKN, belum terdaftar sebagai peserta JKN, jangan menunggu yang gratis dulu. Daftar saja, karena tadi itu kelas 3 35.000 per jiwa per orang, karena memang sakit kita nggak tahu kapan datangnya ya Bu ya. Benar, Tapi benar. kalau sudah sakit baru mendaftar, Ya, ada Bu. butuh waktu untuk verifikasi, validasi serta terkoneksi dengan data capil dan perbankan, itu butuh waktu 14 hari. 14 Makanya hari. ketika itu baru daftar, padahal ini keluarga sudah berada di rumah sakit, itu Iya. tidak bisa. Nah ini yang sering terjadi, ini udah sakit kami daftar tapi kok nggak bisa aktif ya? Ya karena memang sistemnya butuh waktu untuk tadi beberapa 14 hari. layanan 14 hari. Makanya kami himbau segeralah daftar, jangan menunggu yang gratis itu Iya, agar baik. kalau tiba-tiba sakit kita sudah punya payung gitu. Kalau tiba-tiba hujan kita sudah punya payung. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menunggak jangan takut bayar iurannya, kan ada 2 kemudahan tadi. Yang sudah terlalu lama menunggak cukup bayar 24 bulan saja. Kemudian kalaupun itu tidak punya langsung biayanya, silahkan ikut program rehat, rencana pembayaran bertahap atau dicicil pembayarannya. Karena memang kita harapkan jangan menunggak. Kalau terjadi tunggakan, nah kartunya kan tidak aktif, tiba-tiba sakit, 2 kali kenanya. 1, iuran harus dibayarkan lunas. 1 lagi, kalau rawat inap akan kena denda layanan sebesar 5% dari tunggakan dan dari berapa bulan menunggaknya. Jadi memang kami himbau rutinlah dalam membayar iuran JKN sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Atau kalau akan susah harus hidup haram, ya auto debit. Auto debit saja. Yang Kita aman, tenang. ya. Pasti Iya. bank akan auto debit setiap bulan sebelum Iya. tanggal 10. Iya. Itu paling himbauan untuk masyarakat yang belum menjadi peserta JKN atau yang sudah tetapi menunggak. Himbauan kami seperti itu. Dan untuk kemudahan, sekali lagi himbauan kami, downloadlah aplikasi Mobile JKN. Jadi tidak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan karena kantor itu sudah terwakili di aplikasi Mobile JKN itu. Sudah terwakili Iya. semuanya. Baik, Bu Neri, tapi kan tidak ada salahnya juga datang ke Boleh, mungkin ada yang ragu Ibu ya, yang Iya. tidak bisa terjawab oleh mobil JKN ini. Boleh, Pasti ada bisa datang dijawab, ke tapi mungkin kantor. ada kita lebih yakin Ibu ya. Iya.
tetap boleh Ibu ya datang ke Bisa kantor ke BPJS Ibu ya. kantor, dan kita juga sudah buka di mall pelayanan publik di setiap kabupaten kota. Jadi Oh, kabupaten baik. kota kan sudah punya MPP ya, mall pelayanan Iya. publik. Kabupaten Solok sudah, Kota Solo sudah ada, dan Sawah Lunto, kemudian Damansraya itu sudah ada mall pelayanan publik. Teman-teman sudah tiket di sana. Oh, Jadi kita kalau rasa harus- jauh kantor BPJS ini, Iya. datang saja ke mall. Oh pelayanan iya, publik. jadi untuk Kabupaten Solo mall pelayanan publiknya ada di Kota Baru ya. Kota Baru Nah, di dekat Islamic Center Bu Iya, ya. Iya, jadi iya, di sana. tidak harus jauh-jauh ini datang Iya. ke Pandan ke kantornya Bu Neri ini. Iya. Ya baik, Bu Neri sangat luar biasa statement Bu Neri sebagai penghujung bincang-bincang kita. Beliau menghimbau nih kepada Iya. masyarakat kita, tentunya jangan tunggu yang gratis Bu ya. Nah, daftarlah itu sebelum sakit. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, yang menunggak segeralah Bayar kira. bayar ya Bu ya. Iya. Nanti juga akan susah, harus menunggu 14 harinya Ibu ya. Sementara sakit kita tidak akan pernah menginginkan datangnya Iya. penyakit. Dan satu hal yang penting, downloadlah Mobile JKN di HP. di HP masing-masing Ibu ya. Jadi Sekarang sudah BPJS, kantor BPJS ada dalam genggaman. iya, selalu ada bersama kita Iya. BPJS Kesehatan Ibu ya. Iya. Baik, Bu Neri, memang tidak terasa kalau kita berbicara mengenai BPJS Kesehatan ini tidak ada habis-habisnya ini. Iya. Sayang Bu Neri hari ini punya kegiatan lain, Iya. karena kita tidak bisa untuk berlama-lama dengan Bu Neri. Mm-mm. Jadi saya pembawa acara Erna, dan bersama narasumber kita hari ini Kepala BPJS Kesehatan Solok, tentunya Ibu Neri. Ibu Neri, sebentar ini lupa saya nih Bu. Ibu Neri Eka Putri. Iya. Ya, kami mohon pamit di ruang dengar Mitra Citra semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi hari Kamis 26 September, tentunya dengan masih bersama BPJS Kesehatan Cabang Solok dengan narasumber yang berbeda. Berbeda. Kami berdua mohon pamit di ruang dengar Mitra Citra semua. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.